Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Misteri di Balik Angkernya Pohon Keramat. Seperti malam-malam biasanya, Miranda banyak mengobrol di teras rumahnya bersama sang suami. Apalagi beberapa pekan terakhir, udara di Yogyakarta rasanya sangat gerah, bahkan saat malam hari. Rumah Miranda ada di Dusun Kauman, Kelurahan Pleret, Bantul, menghadap sebuah tempat pemakaman umum yang hanya dipisahkan oleh jalan kampung. Di makam itu ada sepasang pohon randu alas tua yang selama ini dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Lingkar batangnya tak kurang dari 5 dekapan orang dewasa. Pada hari Kamis, malam belum terlalu larut, baru sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, saat Miranda yang sedang duduk berdua dengan suaminya, melihat sebuah bola api di makam depan rumahnya. Bola api itu tiba-tiba menyambar salah satu pohon randu alas keramat itu. Hanya dalam 15 menit, api telah merambat ke semua bagian pohon. Api itu baru bisa dipadamkan sekitar 3 jam, setelah menghanguskan semua bagian pohon dan menyisakan sedikit bagian batang yang sudah jadi arang. Saya sampai mengira, apa itu hantu ya? Kata Miranda saat ditemui pada siang harinya, yaitu hari Jumat. Pikiran-pikiran liar Miranda bukan tanpa alasan. Tahun lalu Miranda yang bekerja sebagai seorang penyanyi baru pulang pada tengah malam. Sampai di dekat rumah, ia melihat banyak orang di tengah makam itu mengenakan seragam ala prajurit, tak terhitung jumlahnya. Yang Miranda ingat, saat itu suasananya sangat ramai. Ia berpikir saat itu memang ada acara yang diadakan pemerintah, mengingat lokasi ini merupakan kawasan cagar budaya. Miranda tak ambil pusing, sampai salah satu saudaranya mengatakan bahwa tak ada acara apapun yang sedang berlangsung di tempat pemakaman tersebut. Saya langsung gemetaran. Katanya itu perkenalan, soalnya saya baru pindah ke sini. Kenangnya, memang pohon randu alas itu betul-betul angker, kata Murdianto yang alamatnya ada di Dukuh Kauman Pleret. Salah satu cerita horor yang paling legendaris adalah cerita tentang seorang tukang becak yang pada dini hari menjelang subuh mendapatkan penumpang seorang perempuan cantik mengenakan pakaian hitam. Perempuan itu minta diantar ke pasar. Setelah sampai, perempuan itu lalu membayar tukang becak tersebut dengan uang yang sangat banyak. Namun ternyata uang itu berubah menjadi daun kering, dan tukang becak itu baru sadar bahwa lokasi pasar tempatnya mengantar penumpang adalah makam. Ada juga kisah penjual bakso yang dagangannya laris. Banyak sekali orang yang membeli dagangannya, sampai tiba-tiba ia sadar jika ia sedang berada di tengah makam. Yang paling sering terjadi adalah adanya orang luar kampung yang dibuat kesasar saat masuk area tersebut. Saat hendak pulang, mereka ternyata hanya berputar-putar di tempat yang sama. Terus nanti mereka datang ke tempat saya antar keluar, baru bisa pulang, ujarnya. Kejadian mistik juga terjadi saat lokasi tersebut digunakan sebagai tempat syuting sebuah film. Saat itu ada 5 aktor yang sedang akting, tapi di kamera terlihat ada satu aktor yang tak satu kru pun kenal. Sosok itu juga menundukkan kepala tanpa mau menunjukkan mukanya. Saat syuting film yang sama, seekor kuda yang mestinya masuk ke area tersebut juga selalu berhenti dan tidak mau berjalan memasuki area makam. Terus kudanya dibawa ke tempat saya, sama bapak saya dikasih air kakinya 4-empatnya. Habis itu langsung biasa saja, kata dia. Tak sampai di situ, ada kejadian lain yang sempat membuat warga dusun geger. Saat itu Murdianto dengan beberapa warga sedang ronda sekitar pukul 1 dini hari. Tiba-tiba mereka melihat seorang remaja berlari dari tengah makam sambil berteriak. Anak itu mengaku awalnya dia sedang menonton konser dangdut di Kedaton Pleret, tak jauh dari makam itu. Di tengah acara ia merasa mengantuk, lalu tidur di bawah panggung. Namun saat terbangun, tiba-tiba dia sudah berada di tengah makam di bawah pohon randu alas keramat itu. Ternyata dia yang awalnya tidur di bawah panggung dipindah ke tengah makam.
ujarnya. Masih banyak lagi kisah-kisah mistis tentang makam dan sepasang pohon keramat tersebut yang diceritakan Murdianto. Salah satunya adalah ditemukannya sebilah keris pusaka yang diperkirakan dibuat pada masa kerajaan Mataram Islam. Sekarang kerisnya ada di Museum Pleret, kata Murdianto. Murdianto tak tahu persis kapan sepasang pohon itu ditanam. Begitu juga dengan bapak, kakek atau buyutnya yang pernah ia tanya. Jawaban mereka sama. Waktu saya masih kecil, randu alas ini sudah sebesar ini. Yang jelas sejak Mataram Islam, sudah lama sekali, kata Murdianto. Jika benar yang dia sampaikan, artinya sepasang randu alas di makam Dusun Kauman ini sudah berusia 300-400 tahun atau mungkin lebih. Karena sejak dulu berdampingan, warga pun meyakini jika dua pohon randu alas itu merupakan pasangan suami dan istri. Hingga sekitar tahun 2013, salah satu pohon tersebut tersambar petir lalu mati. Namun, pohon yang tersambar petir itu masih tetap berdiri. Hingga pada 12 Oktober 2023, api melalapnya tanpa sisa. Konon pohon itu laki-laki sama perempuan, sepasang. Yang mati itu yang laki-laki, suaminya, jelasnya. Kini hanya tersisa satu pohon randu alas keramat di makam itu yang diyakini sebagai sang istri. Pohon ini sejak dulu sampai sekarang menjadi penanda petani dalam bercocok tanam. Saat musim kemarau, daun-daunnya akan rontok sampai habis. Menjelang musim penghujan, daunnya akan mulai bersemi. Kalau daunnya sudah bersemi banyak, petani baru berani nebar benih. Kalau masih sedikit seperti sekarang, belum berani. Kayaknya hujannya masih lama, ujarnya. Sekitar 1 kilometer lurus di sebelah selatan makam Dusun Kauman ini juga terdapat satu pohon randu alas tua. Pohon randu alas ini tumbuh di makam Dusun Karet. Konon, pohon randu alas ini juga masih memiliki hubungan dengan pohon randu alas di makam Kauman. Yang di makam Karet itu katanya anaknya, karena yang di sini suami istri. Ini yang diceritakan orang-orang tua dari dulu, kata Murdianto mengakhiri ceritanya. Demikian Sobat Misteri Senyum Cekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Senyum Cekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.